Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pada saat ini, tepatnya Minggu 15 November tahun 2020. Yang mana ibadah kita ini masih diselenggarakan secara virtual. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita masuk dalam ibadah. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersatukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah di dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Ia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Katito STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, mengawali ibadah kita, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 8 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenan. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerah. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya bakar. Kita mulai. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk dalam litani atau Mazmur responsorial. Jemaat Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan di dalam Mazmur 150 yang kita akan bacakan secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap dan yang berdenting. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 17 ayat 1. Akulah kasih Allahku, tiada yang setaranya.
Tiadakah dapat dirangkum, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, berbahagialah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang takut merenungkannya, baik siang maupun malam. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam akta pengakuan dosa. Saudara-saudara, tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dan dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami, perbaharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersukacita dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya
Demi keselamatan kita dan demi Kristus, Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, kami memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat keluarga Allah, marilah kita dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita sambut berita anugerah ini dengan menggunakan NKB nomor 21 ayat 1. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, di dalam Aku paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di minggu yang Tuhan anugerahkan kami hari ini, kami kembali datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami bersukacita karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Terkhusus sepanjang minggu yang kami telah lewati, Allah memelihara dan melindungi kami dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Dan hari ini kami kembali datang kepadamu untuk menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Atas berkat-berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersukacita karena kami masih ada sebagaimana yang ada, sebagai bukti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memampukan kami untuk memaknai firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Dan ya Tuhan, jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, termasuk pikiran yang sia-sia, dan lalu pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara,
tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu, tema renungan kita memaknai keyakinan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita saat ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Perikop ini berisi penjelasan Rasul Paulus sehubungan dengan masalah yang dipersoalkan jemaat yang ada di Tesalonika tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Rupanya banyak warga jemaat di Tesalonika pada waktu itu salah paham. Sebagian jemaat merasa khawatir tentang nasib saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Bahwa apakah mereka akan ikut mengalami kemuliaan dari hari kedatangan, yaitu hari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, konsepsi mengenai hari Tuhan itu sangat umum. Semua gambaran dan perinciannya yang dipakai untuk hari Tuhan itu juga dikaitkan dengan kedatangan kedua. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, waktu terbagi dalam dua zaman, yaitu zaman sekarang adalah zaman yang buruk dan sama sekali tidak bisa diperbaiki lagi. Dan kemudian akan datang zaman keemasan Allah. Di antara kedua zaman itu akan datang hari Tuhan yang merupakan suatu hari yang sangat dan amat mengerikan. Itulah hari di mana dunia yang lama akan diporak-porandakan atau dihancurkan dan dunia yang baru akan lahir.
Di dalam perjanjian lama digambarkan bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang paling mengerikan. Akan datang secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangkakan. Hari Tuhan itu akan meliputi suatu pergolakan kosmis di mana alam semesta akan bergoncang sampai ke dasar-dasarnya. Hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Dan karena itu sangat wajar kalau para penulis perjanjian baru mengidentifikasikan hari Tuhan itu sebagai hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Dan sangat wajar juga bila banyak orang yang ingin tahu kapan hari itu akan tiba. Tetapi Yesus sendiri pernah mengatakan dengan tegas bahwa tak seorang pun yang tahu kapan hari itu akan tiba. Bahkan Yesus katakan ia sendiri tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Kita bisa lihat dalam Markus 3 ayat 32, Matius 24 ayat 36, dan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi yang jelas kedatangan hari Tuhan itu akan datang secara tiba-tiba. Sama seperti pencuri pada malam hari. Di sini pentingnya kita harus selalu berjaga-jaga. Karena tidak seorang pun yang tahu kapan masanya dan waktunya hari Tuhan itu akan datang. Kemudian tentang nasib orang yang telah meninggal di dalam Yesus ditegaskan Rasul Paulus dalam pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 saya bacakan. Paulus berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya kira jelas bahwa siapa yang meninggal dalam nama Yesus, ia memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Hanya yang membuat banyak orang dan termasuk kita semua tentang zaman dan masa itu, sebenarnya manusia ingin selalu tahu kapan, bila mana. Tetapi Paulus katakan tidak perlu dituliskan kepadamu. Begitu juga murid-murid Yesus ingin tahu, tetapi Yesus katakan tidak perlu seorang pun tahu. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kata yang dipakai untuk zaman dan masa adalah kata kronos dan kairos. Kronos menunjuk kepada waktu yang dapat dihitung seperti jam, hari, minggu, bulan, dan tahun.
Sementara kairos menunjuk kepada kualitas atau mutu, nilai dari keadaan atau situasi yang sedang berlangsung. Kairos juga berarti kesempatan yang tidak selamanya ada. Jadi Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa baik jangka waktu maupun tanda-tandanya dari hari kedatangan Tuhan tidak diketahui, tidak perlu diketahui, dan tidak perlu mereka-rekanya. Yang penting kita persiapkan dari diri masing-masing, yaitu selalu berjaga-jaga. Dan cara memaknai sikap berjaga-jaga tersebut adalah dengan menjalani hidup masa kini dalam iman, kasih, dan pengharapan. Saudara-saudara, iman berarti menjalani hidup setiap hari yang dilandasi pada keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Kekuasaannya melampaui segala kuasa di langit dan di bumi. Allah adalah sumber segala kekuatan. Ia telah menganugerahkan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup beriman juga berarti hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian hidup dalam kasih, hidup yang memancar dari iman akan melahirkan tindakan kasih. Kata kasih yang digunakan Paulus di sini adalah kata agape, yakni kasih Allah tanpa batas. Kasih yang mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi. Kasih yang bersedia berkorban demi kepentingan orang lain. Tetapi kasih juga diwujudkan dalam jemaat dengan cara saling menasihati dan saling membangun. Selanjutnya, hidup dalam pengharapan berarti selalu menantikan dalam kepastian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyelamatkan umatnya. Pengharapan ini akan selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat bahkan keberanian untuk meneguhkan iman kepada Tuhan, termasuk memberikan keberanian untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, walau harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan penderitaan, karena taat dan setia kepada Yesus. Bahwa Yesus yang akan datang kembali, Ia akan membarui segala ciptaannya. Kita bisa bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 1 dan 5. Karena itu dalam memaknai keyakinan iman kita tentang kedatangan Yesus yang kedua, dengan menjalani hidup masa kini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sambil menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran sebagai ungkapan iman, sebagai pengharapan kita kepada Yesus Kristus, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya kita selalu berjaga-jaga, sehingga baik atau tidur atau kita terjaga, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan didapati sebagai anak-anak yang taat dan setia kepadanya. Kiranya tidak ada yang terlena, tidak ada yang lengah,
tetapi kita selalu berjaga-jaga. Semoga terpujilah Yesus Kristus yang kita sedang songsong kedatangannya yang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan kehidupan kita dengan firman Tuhan yang kita baru saja dengar. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan tetaplah berjaga-jaga. Kita senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan dengan setia dan taat kepadanya, menunggu kedatangan Tuhan sambil melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dengan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kita respon firman Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 128 ayat 1 dan 4. Berserah kepada Allahku di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar di gunung tinggi dan samudera, di taupan gelap ku di dekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari kita satu dalam pengakuan iman Nisea. Untuk itu saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga
untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan berkati firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, kiranya dalam sepanjang kehidupan kami sebagai anugerah Tuhan, kami selalu berjaga-jaga, dalam artian selalu berserah diri sepenuhnya hanya kepada-Mu, sehingga entah kami tidur atau terjaga, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kami semua didapati sebagai anak-anak yang taat dan setia, yang selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing. Sebagai bapa, ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, Tuhan memberkati. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan pun senantiasa menolong, sehingga mereka selalu mengalami kesukaan di dalam Tuhan. Kendati pun banyak tantangan di hari tua, kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau juga akan senantiasa menolong umat-Mu dalam tanggung jawabnya sehari-hari sebagai abdi negara, baik itu sebagai TNI, Polri, sebagai ASN, sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Semua pekerjaan yang tekuni jemaat-Mu, apapun pekerjaan itu yang berkenan kepada-Mu, Allah memberkati sehingga membawa rezeki dalam kehidupan keluarga umat-Mu. Kami mohon, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Buka pintu bagi mereka, sehingga saatnya boleh menemukan pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan juga akan senantiasa menolong dan menopang mereka. Bapa di sorga, kami selalu berdoa untuk semua anak-anak kami dalam bangku pendidikan, agar mereka senantiasa ditopang oleh Tuhan, agar dalam hari-hari perjuangan mereka boleh sukses. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kami selalu meyakini Tuhan bahwa pertambahan umur seseorang adalah anugerah daripada-Mu. Dengan bertambahnya umur yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami selalu tahu mensyukuri berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami juga bawa kepada-Mu rupa-rupa pergumulan dan persoalan hidup kami, terkhusus bagi anggota jemaat yang mungkin sedang bergumul karena penyakit. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka,
Engkau memulihkan baik itu yang ada di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit, sehingga mereka boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Allah yang ada dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan jemaat-Mu kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Pada kesempatan ini kami bawa kepadamu segenap majelis jemaat yang ada di jemaat ini dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah, baik itu sebagai penatua, semas, dan sebagai pendeta. Tuhan memampukan kami mengangkat tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepada kami untuk kebesaran dan kemurahan Allah, kemuliaan Allah di tengah-tengah jemaat ini, dan Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan segenap aparat negara. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami semua tahu untuk mensyukuri berkat kemurahan. Ya Allah yang ada dalam surga, ampunkan segala dosa dan kelemahan kami. Dan berkenan kiranya mendengarkan seruan doa dan permohonan-permohonan kami. Diberkatilah semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Segenap majelis, pianis, kantoria, tim multimedia yang meliput ibadah ini, dan segenap anggota jemaat yang mengikuti ibadah ini. Bahkan segenap anggota jemaat telok dimanapun berada. Kiranya kasih dan setia Tuhan selalu menyertai. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa. Kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan, Gembala kami yang baik yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, "Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 208 ayatnya yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, taburkan kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lubangnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Untuk doa persembahan, jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan diri serta persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.
Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan kasih-Mu, karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita respon persembahan dengan melakukan NKB 197 ayatnya yang pertama, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Karena itu ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan rasa syukur. Tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan hari ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 178 ayat 1. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu, pergilah kamu dengan damai sejahtera. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Lalu arahkan hati pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Dan mewakili segenap warga Jemaat Telo, kami mengucapkan terima kasih
kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas pelayanannya. Juga diucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat Telo yang sudah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai lagu penutup, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 195 ayatnya yang pertama.